Ya, Ibu ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ibu akan tampilkan untuk soalnya terlebih dahulu ya. Soalnya terlebih dahulu, baru kita nanti ke jawaban. Nah, jadi hari ini kita masih terdengar ya. Nah, di sini Ceferamin Indah, ya seperti yang tertera di slide, pada tanggal 1 Oktober 98 mendapat pesanan untuk membuat 20 set almari pakaian dari Asrama Asri Jati bernilai kontrak 4.600.000. Ya, pesanan diberikan nomor kode pesanan 354. Barang tersebut harus selesai pada tanggal 29 Oktober 98. Berikut ini informasi yang berhubungan dengan pesanan tersebut. Jadi kalau dari intro soal ini berarti menggunakan metode harga pokok pesanan. Ya kan? Kenapa? Karena Ceferamin ini adalah mendapat pesanan, artinya dia memproduksi barang yang sesuai dengan pesanan yang ada, gitu ya. Kecuali kalau di soalnya itu Ceferamin Indah ini adalah memproduksi tas dalam skala besar misalkan ya, dengan produk standarnya adalah tas merek A misalkan. Nah, itu kan berarti mau ada pesanan mau enggak terus produksi kan ya. Jadi mau ada yang beli mau enggak kan dia harus punya persediaan, karena nanti dia akan kasih persediaannya ke mungkin supermarket atau toko-toko, atau ke dia kirim ke supplier atau ke ke toko-toko yang lainnya. Nah, kalau ini berarti dia hanya memproduksi berdasarkan pesanan saja. Gitu ya. Yang pertama, membeli bahan. Ya, pada tanggal 3 Oktober 98 menerima bahan yang dibeli sebagai berikut, tidak semua dipakai untuk pesanan nomor 354. Ya, jadi barang ini yang di nomor 1 ya, Susi ya. Kan ini banyak ya, ada 220 kilo kayu ramin berbagai ukuran. Ya, ini per unitnya adalah 5.000. Ya, berarti 220 berarti 1.100.000. 10 lembar multipleknya 16.000. Berarti di sini adalah 160. 160 itu 16.000 dikali 10 kan ya, berarti 160.000. 50 galon pernis 2.500 dikali 50 berarti 25.000, ya kan? 2 kaleng lem 45.000 dikali 2 berarti 90.000 untuk harga 2 kalengnya. 5 kotak paku ya, satu kotaknya 30.000 berarti kalau 5 kotak 30.000 dikali 5 150.000 ya kan. Nah, ini kotak kita totalkan 1.100.000, 160, 25, 90, 50, totalnya adalah 1.625 untuk pembelian bahan ya di poin 1. Nah, di pembelian bahan ini tetapi tidak dipakai semuanya ya, pasti kan ada yang nggak digunakan ya si bahannya ini ya gitu ya. Nah, jadi pesanan diberikan nomor kode pesanan nomor 354, Anda bisa lihat di soal ya. Beli bahan di poin 1 tetapi tidak digunakan semuanya, artinya masih ada stoknya. Kemudian di yang kedua, permintaan bahan. Pada tanggal 3 Oktober 98, bagian produksi meminta bahan-bahan berikut untuk mengerjakan pesanan nomor 354. Berarti di poin 2 sudah mulai ada pengerjaan ya, karena ada permintaan bahan nih ya oleh bagian produksi. Nah, tetapi yang diminta ini baru kayu ramin 200 kilo. Kan belinya 220 ya, tetapi yang diminta baru 200 kilo. Ya kan? Berarti 5.000 kan tadi ya, ini ya, Riko ya, berarti 5.000 dikalikan 200. Berarti 1 juta, ini yang diminta oleh bagian produksi. Berarti kan masih ada saldo 100.000 ya. Nah, multiplek 8 lembar, 16.000 dikali 8, 128. Nah, jadi ya bahan yang diminta ya oleh bagian produksi itu baru 1.128. Gitu ya. Jadi nggak semuanya tadi kan di intronya ya, jadi tidak semua dipakai. Nah, kemudian ada bahan tak langsung. Ya, bahan tak langsung ini ada pernis, lem, dan paku. Nah, ini juga yang diminta oleh bagian produksi hanya 20.
galon pernis. Berarti 20 dikalikan 2.500, 50.000. Lem yang diminta adalah 2 kaleng. 2 kaleng lem, 45.000. Nah, ini dipakai semua nih, Riko ya. Tadi kan stoknya emang 2 kaleng lem ya. Lem 2 kaleng 45 berarti 90.000. Paku 4 kotak 30.000, 30.000 kali 4 120. Berarti dari 5 kotak paku yang digunakan 4 masih saldo 1 kotak ya. Nah, bahan tak langsung yang diminta oleh bagian produksi berarti totalnya 50.000, 90.000, 120.000 ditotalkan jadi 260.000 ya. Ini diperhatikan soalnya karena nanti langsung kita ke jawaban ya. Ke jawaban seperti apa gitu ya mencatatnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, biaya tenaga kerja. Nah, Anda sudah tahu ya, dan sudah membaca juga modul atau yang mendapatkan bagian presentasi mungkin sudah mengenal ada upah langsung dan ada upah tak langsung, atau upah langsung dan upah tidak langsung ya, Siti Nurhalisa ya. Nah, upah langsung untuk pesanan nomor 344 ya adalah 1.245. 1.245. Upah langsung untuk pesanan 354 ya adalah 1.624. Nah, biaya upah tak langsung adalah 350.000. Nah, ini. Kemudian di poin 4, biaya overhead pabrik sesungguhnya pabrik mengeluarkan biaya-biaya overhead pabrik lainnya selain bahan tak langsung dan upah tak langsung sebanyak 410.000. Oke, kita sampai poin 4 ini dulu. Kita lihat ya untuk di poin yang pertama bagaimana penyelesaiannya. Ibu stop share screen dulu, kita ke file ini ya untuk jawaban modulnya. Nah, di poin yang 1 tadi ini nggak ada ininya ya soalnya ya. Nah, itu adalah tadi kita jurnal terlebih dahulu ya. Jurnalnya adalah material account payable. Jadi material 1625 ya, to account payable. Oke. Supaya tidak bingung, Ibu akan foto dulu soalnya Ibu kirim ke WhatsApp grup ya. Sebentar, Ibu akan kirim biar Anda lihat juga soalnya ya, sebentar. Nah, jadi jurnalnya adalah ini ya. Material ya, akunnya ya Riko ya, material to account payable. Itu ya. 1625. Nah, 1625 ini dari totalan tadi ya. Total materialnya tadi adalah 1625. Anda bisa lihat di soal ya. 1625 kan tadi total akumulasi semuanya ditotalkan 1625. Itu account payable ya. Seperti itu. Nah, jadi materialnya di debit, account payable-nya adalah di kredit. Nah, lebih baik Anda nanti supaya tidak bingung simak dulu untuk yang metode harga pokok pesanan ya videonya. Nama-nama akunnya ketika mencatat ya, itu ada semua di situ. Ya, ketika ada pemakaian barang dan lain sebagainya itu bagaimana mencatatnya, debit kreditnya itu ada, tetapi secara konsep saldo normal itu sama ya. Ketika misalkan persediaan bertambah di debit gitu ya dan seterusnya. Oke, ini di poin yang pertama. Jadi di poin yang pertama di yang A ya. Nah, sekarang Anda lihat di poin yang kedua. Ini Ibu sembari buka lagi ya. Ini udah ya tadi ya, akumulasi biaya ke soal ya. Nah, soal 1128 ini dari sini ya Riko ya, permintaan bahan ya, permintaan bahan pada tanggal 3 Oktober 98 ini kan totalnya 1128 ya. Kemudian bahan tak langsungnya adalah 260 ya. Nah, Anda bisa lihat saja di soal yang tadi sudah Anda foto. Kemudian ini adalah untuk mencatatnya adalah ini ya, WIP to material 1128. Kemudian
Kenapa materialnya sekarang dikredit? Karena dari 1625 ini yang diminta oleh bagian produksi adalah 1128. Ya kan tadi kan? Jadi dari 1625 ini kan tidak digunakan semua. Tetapi persediaan yang berkurangnya adalah 1128. Ya materialnya gitu ya, bahannya itu jadi yang kepake 1128. Kemudian factory OH to overhead ya, 260 to material ya, sebesar 260 gitu ya. Nah, sekarang Anda lihat yang ini, soal yang selanjutnya. Ya. Di sini Anda bisa lihat ya. Nah, ini terlihat ya. Bahan tak langsung tadi sudah ya. Kemudian biaya tenaga kerja pada tanggal 27 Oktober. Ini 1245. 1624. Upah tak langsungnya adalah 350 ya. Nah, kemudian biaya overhead pabrik nanti mungkin ada beberapa singkatan ya seperti BOP itu adalah biaya overhead pabrik. Ya, kemudian ada biaya BBBB ya itu juga nanti ada ya biaya bahan baku itu ya nanti akan ada ya di dalam melakukan pencatatan ya. Nah, ini mudah-mudahan Anda semuanya pada memfotonya ya. Nah, kemudian jurnalnya adalah mencatatnya ya. Nah, ini sebaiknya memang sudah mendengarkan video yang tentang harga pokok pesanan ya. Tapi nggak apa-apa, ini nanti Ibu akan share ya videonya yang hari ini juga. Nah, kemudian di sini WIP 2869, Anda lihat di soal ya. Kemudian factory OH 350. Nah, sini kemudian payroll-nya adalah 3219. Ya. Kemudian di soal yang tadi Anda sudah foto yang bawah lagi ya, itu factory OH 410. Itu beban yang dikreditkan 410. Nah, ini tadi ada soal lagi yang 60% ya. Ini 60% dari 2869 tuh ini. Di soal yang ini nih. Yang nih. Biaya overhead pabrik dibebankan dengan tarif 60% dari upah langsung. Ya, dari upah langsung. Berarti upah langsungnya di total berapa? Ya. Kemudian dikalikan dengan 60%. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi dari total biaya langsung tadi, kemudian kita kalikan 60%. Ya, atau ke sini lagi ya, ke soal lagi, harusnya ke jawaban. Ini ke jawaban. Nah, jadi di sini berarti 60% dikalikan 2869. Jadi total biaya langsungnya adalah 2869. Ini angkanya dapat dari mana? Anda lihat di soal yang langsung itu ditotalkan ya 2869. Nah, berarti di sini adalah 60% dikalikan 2869 adalah 121.400 sehingga WIP to factory OH update-nya ya 121.400. Gitu ya ini. Nah, selanjutnya di sini biaya produksi untuk pesanan nomor 354. Nah, ini dikasih keterangan ya, pesanan nomor 354 ya, karena di situ kan ada keterangan ya, ada dua pesanan ya Riko ya, nomor 354 dan satu lagi nomor berapa tadi kan ada ya. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu nih ya, biaya produksi untuk pesanan nomor 354. Ini harus lihat di soal ya. Ini soalnya setelah yang soal tadi. Ibu bacakan soalnya di sini. Bentar. Mudah-mudahan Anda tidak pusing ya karena modul soal jawaban. Nih, oke, Anda bisa lihat di sini. Di poin 6, pesanan selesai. Pesanan nomor 354 pada tanggal 2 Oktober 98 selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi. Nah, kemudian di poin yang ke-7, penjualan, ya ini, pesanan nomor 354 dikirimkan ke pemesan pada tanggal 29 Oktober 98, pembayaran dilakukan sehari
sesudahnya biaya pemasaran ditaksir 5% dari harga kontrak. Nah, berarti kita lihat dulu ya harga kontraknya berapa. Karena nanti untuk menentukan biaya pemasarannya itu adalah 5% dikali harga kontrak ya sebelum kita mencatat. Kita lihat harga kontraknya berapa di sini. Berarti di intro awal ya. Nah, berarti harga kontraknya adalah ini ya, Riko ya dan teman-teman ya, 4.600.000. Berarti 4.600.000 dikalikan 5%. Nah, itu adalah biaya pemasarannya gitu ya. Jadi nanti pas mencatat untuk biaya pemasarannya ya hasil perkalian tadi 5% dikalikan 4.600.000. Nah, kita diminta untuk jurnal yang dibutuhkan. Tadi sudah kita coba jurnalnya tapi tinggal melanjutkan. Kemudian kita buat kartu harga pokok ya. Kemudian laporan rugi labanya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Ini mungkin sudah difoto juga oleh Anda ya soalnya ya. Nah, jadi ini tadi 60% dari upah langsung sudah berarti tinggal 67 ya. Oke, 5% kali 4.600.000. Oke. Sekarang kita mencatatnya seperti apa? Oke, Anda lihat di sini. Ya, mencatatnya. Ini angka-angka ini nanti Anda bisa cek lagi ya di soal ya. Misalkan 1128 T apa kan tadi sudah ada di atas nih ya, WIP-nya kan 1128. Jadi di biaya produksi untuk pesanan nomor 354 kita kan harus tahu ya berapa ya. Materialnya tanggal 3 Oktober adalah 1128. Ini dari sini ya, Anda lihat materialnya ini yang digunakan ya. Kemudian direct labornya tanggal 27 Oktober adalah 1624 ya. Factory OH-nya adalah 174.400. Nah, di sini 174.400 itu adalah dari 1624 dibagi 2869. 1624 adalah direct labor dari tanggal 27 Oktober. Kemudian 2869 adalah ini tadi ini ya. Ini WIP yang di poin C, WIP-nya 2869. Ya kan? Dikalikan 1721400. Nah, ini Anda lihat di poin E angka ini ya. Ketemunya adalah 974.400 ya. Kita totalkan berarti 3726400. Nah, untuk pencatatnya yang poin F berarti WIP to finish good. Ini kan yang selesai tadi kan, yang selesai berapa? Ketika barang selesai mencatatnya bagaimana gitu ya. Berarti WIP to finish good 3726400. Ini dari perhitungan yang di atas ini. Ya, nemuin angka ini. Gitu ya. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa harga kontraknya adalah 4.600.000, ya kan? Nah, ini untuk yang poin G-nya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Account receivable adalah 4.600.000, kan harga kontrak, ya kan? Kemudian sales 4.600.000, ya. Nah, kemudian COGS-nya adalah 3726400 COGS ya. Ini adalah dari sini, dari barang yang sudah selesai 3726400 ya. To finish good adalah 3726400. Selesai ya, seperti itu. Ini sudah selesai untuk mencatatnya ya. Sampai dengan poin yang G. Oke. Kemudian tadi kan disuruh bikin kartu HPP ya, harga pokok pesanan. Nah, ini berarti yang tadi Ibu sampaikan di awal bahwa untuk soal ini adalah menggunakan metode harga pokok pesanan. Kenapa? Karena di intro soalnya itu kasusnya si CV tadi itu memproduksi berdasarkan pesanan. Ya, jadi kalau nggak ada pesanan berarti dia nggak memproduksi gitu. Berbeda kalau yang menggunakan metode harga pokok proses. Kalau harga pokok proses jadi dia memproduksi barang terus-menerus, jadi tidak berdasarkan pesanan. Jadi mau ada yang pesan, mau ada yang enggak, ya tetap aja produksi. Ya, jadi pasti produknya standar, itu aja. Itu. Tapi kalau pesanan, barang yang diproduksi, bedanya ya, itu pasti akan berubah-ubah. Artinya spesifikasinya belum tentu akan sama. Ya, karena orang yang satu dengan orang yang lain atau customer satu dengan customer yang kedua pasti ketika memesan bisa jadi ukurannya beda, spesifikasi barangnya beda gitu ya. Nah, jadi inilah kartu harga pokok pesanan, bukan kartu harga pokok proses ya, Riko ya. Jadi kartu harga pokok pesanan. Nah, Anda di video yang pembelajaran sebelumnya ya bahwa
ada contoh kartu harga pokok pesanan. Nanti Anda bisa lihat ya. Nah, ini kita buat ya kartu HPP-nya. Nah, tentunya di sini dengan format seperti yang di video sebelumnya, nama pemesannya harus jelas siapa pemesannya. Ini kebetulan yang pesan adalah Asrama Asri Jati misalkan. Tanggal pesannya ya kalau misalkan pesannya sekarang misalkan tanggal 3 Februari ya 2022 ya kita cantumkan di sini sesuai dengan tanggal pesanan. Kemudian tanggal selesainya kapan? Ya kita cantumkan di sini. Misalkan 1 bulan atau 2 bulan pengerjaannya ya sesuaikan dengan tanggal selesainya. Nomor pesanan 354 sesuai di soal ya. Tadi kan pesanannya adalah pesanan nomor 354. Jumlahnya berapa? 20 set. Harga jualnya berapa? 4.600.000. Nah, angka ini dari tadi tuh soal ya, harga kontraknya kan 46 ya. Nah, kemudian di sini dalam membuat kartu harga pokok pesanan, yang pertama adalah poin yang di kolom pertama adalah material. Kemudian direct labor dan factory OH. Material ini adalah persediaan atau bahan yang digunakan oleh bagian produksi. Ya kan Riko? Tadi kan yang digunakan adalah 1128. Ya, berarti materialnya adalah 1128. Nah, ini angka ini dari mana? Ya, dari yang tadi Anda sudah perhitungkan di sini ya 1128. Anda lihat. Nah, ini. Material yang dipakai adalah 1128 ya. Atau Anda bisa lihat di soal juga ada ya 1128 itu rinciannya apa saja ya, itu ada di situ. Nah, kemudian direct labornya adalah 1624. Ini dari mana? Ya dari yang atas tadi ya 1624 ini ya. Itu sudah diketahui ya. Nih, ini direct labor tanggal 27 Oktober ya. 1624. Gitu ya. Ini kemudian factory OH-nya 174.400. Ini jumlahnya. Nah, sekarang kita akan menghitung net profit atau laba bersihnya. Ya, laba bersih untuk barang atau barang produksi yang berdasarkan pesanan. Ya kan? Jadi berarti dibuat laporan RL-nya itu sesuai dengan pesanan ya. Beda kalau yang menggunakan metode harga pokok proses Siti Nurhalisa ya. Jadi kan bisa jadi membuatnya ya seluruh barang yang dia produksi. Itu kalau yang menggunakan proses misalkan pabrik A gitu ya, karena yang dia bikin tuh ya terus aja memproduksi tas gitu ya, tasnya merek itu aja, dia nggak memproduksi yang lain gitu ya. Ya berarti per periode, berarti bikin RL-nya mungkin per bulan ya, atau mungkin per tribulan atau apa tergantung dengan perusahaannya ya. Nah, tapi kalau misalkan metode harga pokok pesanan, dia menghitung laba bersihnya per pesanan, gitu ya, per pesanan, bukan per periode tertentu, gitu ya. Karena kalau per periode tertentu, kalau selama satu periode ternyata pesanannya lebih dari satu, misalkan ada 5 pesanan, ya nggak mungkin kita gabungkan ya RL-nya ya, Riko ya, karena pasti spesifikasi produk yang dipesan oleh customer kita akan berbeda, gitu ya. Jadi ngitungnya per pesanan aja. Nah, sales ini dari mana 46? Ya dari harga jual kontrak tadi. Jadi harga jual kontrak itu sudah ditentukan ya di awal 46, 4.600.000. Materialnya berapa? 1128 ya, itu yang dipergunakan tadi ya. 1128. Kemudian direct labornya adalah 1624. Nah, kalau sudah dibuat kartu harga pokok pesanan enak kita tinggal masukin ke dalam kolom net profit atau laba bersihnya. Ya kan, tinggal mencantumkan ya. Jadi berarti pengerjaannya harus bertahap ya. Dicatat dulu buat kartu harga pokok pesanan, baru kita membuat atau menghitung net profitnya berapa. Nah, Anda lihat di sini. Factory OH-nya 974.400. Berarti COGS-nya adalah 3.726.400. Ya, jadi COGS ini dari mana? Dari totalan material direct labor dan factory OH. Ya, 3.726.400. Berarti gross profit-nya adalah ya, gross profit berarti 4.600.000 dikurangi 3.726.400 itu hasilnya 803.600. Nah, ini ada operational expense tadi yang Ibu sampaikan di soal yang di poin akhir ya, Riko ya, dan teman-teman, bahwa biaya pemasarannya adalah 5%. Ya kan, ingat kan ya tadi yang soal terakhir. Nah, jadi 5% dikalikan 4.600.000
Kan tadi diinformasikan di soal bahwa biaya pemasaran adalah 5% dari harga kontrak. Berarti 5% dikalikan 4.600.000 adalah 230.000. Ya kan? Nah, ini menjadi beban sehingga menjadi pengurang gross profit. Nah, jadi baru ketemu net profit. Nah, net profitnya berapa? Berarti 873.600 dikurangi 230.000. Ya, jadi net profitnya adalah 643.600. Itu ya. Berarti CV Ramin Indah dengan pesanan nomor 354 dengan jumlah 20 set dengan harga jual 4.600.000, net profitnya adalah 643.600. Itu ya yang dia dapatkan gitu. Ini per pesanan. Nah, nanti bisa jadi kalau pesanannya berbeda ya, terus kemudian setnya juga dalam jumlah yang lebih banyak, mungkin nilai-nilainya juga, harga jualnya juga bersifat lebih besar material ya, nanti bisa jadi net profitnya akan lebih besar juga. Gitu kan ya Riko ya. Jadi ini mah kan contoh ya, supaya kita mempermudah menghitung, jadi masih menggunakan angka-angka yang sederhana gitu ya. Nah, jadi pesanan barang ini itu mendapatkan keuntungan 643.600. Udah selesai ya. Ini untuk net profit dari pesanan 354 gitu ya. Oke. Ini sudah Ibu sampaikan. Oke, untuk latihan silahkan Anda lihat soal ini ya. Ini bisa Anda foto soalnya ya. Jadi soal ini ya, PT Sakti ada harga pokok pesanan. Pada bulan September 2004 perusahaan mendapat pesanan untuk mencetak kartu undangan sebanyak 2.400 ya. Dari PT Restu dengan harga yang dibebankan adalah 2.000 per lembar. Pada bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan sebanyak 100 spandek dari PT Insani dengan harga 200.000 per buah. Pesanan dari PT Restu diberi nomor KU01 dan pesanan dari PT Insani diberi nomor SP02. Berarti ini ada dua pesanan ya dari PT Restu dan PT Insani. Oke, silakan apakah bikin dua Ibu ininya. Iya. Nanti Anda baca ya, di sini kan ada yang seperti bahan baku kertas dan bahan penolong X2 digunakan untuk memproses pesanan nomor KU01. Gitu kan ya. Berarti ini ada keterangan di bahan penolong kan X1 ya. Nah, X1 ini berarti untuk yang pesanan PT Insani. Maksudnya bahan penolongnya yang dipakai oleh pesanan PT Insani, ya kan? Nah, ini ya. Nah, jadi kemudian yang X1 ini adalah untuk yang nih, bahan baku kain dan bahan penolong X1 adalah untuk memproses pesanan SP02. Berarti X1 adalah untuk PT Insani, ya kan? Dan yang X2 adalah untuk yang PT Restu, gitu ya. Ini sudah dipisah juga bahan-bahannya ya, Riko ya. Ini, gitu ya. Nah, ini udah dipisah-pisah. Nah, ini sudah difoto ini soalnya? Soalnya sudah difoto belum? Oke, silakan. Ini soalnya. Oke, dari sini dulu ya. Soalnya dari sini dulu. So, silakan. Sudah ya? Sudah. Terus dari nomor 3 tadi sudah, sekarang upah langsung untuk pesanan KU01. Oke, ini Anda bisa lihat. Nah, silakan. Ini ya. Pencatatan biaya overhead pabrik. Perusahaan dalam hal ini menggunakan tarif BOP sebesar 160% dari biaya tenaga kerja langsung baik pesanan KU01 dan SP02. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita tinggal ke yang bawahnya. Ini juga ada keterangan. Ya, ini ya. Udah soalnya sampai sini ya. Rosa ya, Rosa Adelia. Nah, baik, terima kasih. Kemudian
Berdasarkan informasi di atas, buatlah jurnal yang diperlukan berdasarkan metode harga pokok pesanan. Nah, jadi hanya Anda disuruh membuat pencatatan saja dulu. Ya, Rosa ya. Jadi buat pencatatan terlebih dahulu. Nanti Anda boleh simak juga video untuk akuntansi metode harga pokok pesanan di video yang sebelum materi ini ya, ada ya Rosa ya. Anda bisa simak dulu. Misalkan untuk mencatat harga pokok produk jadi bagaimana gitu ya. Dan hati-hati Ibu sampaikan nanti akan ada di akuntansi metode harga pokok pesanan itu ada istilah BDP. Jadi BDP ini artinya singkatannya ya biaya dalam proses. Kemudian ada BBB, itu biaya bahan baku. BTKL, biaya tenaga kerja langsung. BOP, biaya overhead pabrik. Gitu ya. Jadi itu disingkat nanti ketika mencatatnya ya, itu maksudnya itu. Karena di akun-akun ini ya pasti Anda jumpai akan berbeda ya ketika Anda mencatat sebelumnya di perusahaan jasa ataupun di perusahaan dagang. Kan nggak ada akun ini ya, Rosa ya. Nah, ini berarti adalah untuk perusahaan manufaktur kan, ya perusahaan yang memang dia membuat produk gitu ya, membuat produk berdasarkan pesanan ataupun dia membuat produk berdasarkan ya proses ya, bahwa dia itu memproduksi terus ya walaupun tidak ada yang memesan seperti itu. Sudah. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu tutup pertemuan hari ini ya, Santia dan teman-teman ya. Semoga Santia dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu tetap semangat belajar. Gitu. Amin, amin. Ya, apapun medianya tetap semangat gitu ya, mau media Zoom atau media yang lain tetap semangat. Oke, jangan lupa untuk latihan kerjakan soal tugasnya langsung diupload di Google Classroom. Bagi yang belum menyelesaikan tugas kelompok, silakan untuk diselesaikan. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tutur kata dan sikap. Ibu tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Bu. Oke, terima kasih ya. Oke, dadah sih. Oke.